Nah, mungkin kita tanpa berlama-lama ya, kita akan langsung saja ke materi yang pertama, yaitu media pembelajaran digital. Ya, kalau dikutip dari buku media pembelajaran berbasis digital yang ditulis oleh Hendra dan kawan-kawan, media digital ini memiliki definisi ya sebagai perantara atau media yang mencerminkan alat ataupun sarana yang menyampaikan proses mengajar baik itu digital maupun non digital. Ini media pembelajaran ya seperti itu. Jadi fungsinya adalah untuk menyampaikan materi pada proses belajar mengajar seperti itu. Nah, ternyata perkembangan media pembelajaran pun tidak berhenti saja seperti itu. Ketika internet pada 90-an seperti itu dan juga awal 2000-an sudah berkembang, media pembelajaran pun ikut berkembang dan juga terpengaruh oleh perkembangan tersebut dan juga menjadi media pembelajaran digital. Mungkin Bapak Ibu ketika masih sekitar tahun 2000-an pasti mungkin ada website ya, website entah itu blog, entah itu website yang memang memberikan materi-materi pembelajaran, itu mungkin Bapak Ibu pernah mengakses ya, ataupun di tahun-tahun 2010-an seperti itu juga sudah sangat berkembang. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat ya, bisa dituliskan di kolom chat ya, kira-kira dulu ketika Bapak Ibu masih di era 2000-an sampai 2010 itu media digitalnya itu apa seperti itu. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat seperti itu yang Bapak Ibu ingat seperti itu. Entah itu Facebook, entah itu media lain, blog atau apa seperti itu mungkin bisa dituliskan ya. Nah, yaitu sedikit pengantar ya tentang media pembelajaran digital. Jadi media pembelajaran digital adalah sebuah media yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan siswa di dalam proses belajar mengajar, tentunya dengan menggunakan media pembelajaran yang berbau digital atau berbasis digital seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengenal jenis media pembelajaran digital. Jadi, seperti yang kita tahu ya, setelah COVID ataupun pada saat COVID itu, media pembelajaran digital memang sangat berkembang, sangat pesat sekali seperti itu. Jadi, mungkin kita akan recall ya, akan mengingat kembali jenis-jenis media pembelajaran digital itu apa saja sih yang sudah kita mungkin pernah kita pakai ataupun sudah berkembang pada era saat ini seperti itu ya. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah memakai ya, yaitu multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif ini bisa didefinisikan sebagai kombinasi ya antara berbagai media seperti gambar, teks, suara, animasi, video, dan lain sebagainya secara terpadu dan juga sinergis ya dengan menggunakan perangkat elektronik seperti itu. Jadi untuk media pembelajaran multimedia interaktif ini mungkin Bapak Ibu pernah membuat sebuah PowerPoint. Pasti dalam sebuah PowerPoint itu ada beberapa unsur ya, seperti teks, gambar, suara, animasi, dan juga video. Mungkin Bapak Ibu pernah menyisipkan video dalam PowerPoint itu merupakan salah satu multimedia interaktif juga, yang memberikan interaksi antara kita sebagai guru dan juga siswa sebagai yang menerima informasinya, seperti itu. Baik, yang kedua adalah digital video dan juga animasi. Jadi menurut Sudiarta dan juga Sandra tahun 2016, video animasi adalah serangkaian gambar bergerak yang disertai suara. Ya, kata kuncinya adalah gambar dan juga suara, gambar bergerak ya, yang disertai suara, yang membentuk suatu kesatuan yang dikemas secara menarik, di mana terdapat beragam informasi agar tujuan pembelajaran bisa tercapai seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti di sini ada yang pernah membuat video pembelajaran ya, itu merupakan salah satu bentuk media digital juga. Apalagi animasi ya, mungkin untuk animasi ini agak sedikit susah kalau kita sebagai guru yang awam dengan teknologi itu, animasi itu mungkin levelnya 7 ya, 7 dari 10 seperti itu. Sedangkan level kita sebagai guru yang memang ibaratnya jarang ataupun jarang bermain komputer ataupun laptop itu mungkin di level 3, tapi animasi itu di level 7 seperti itu. Jadi perlu meluangkan waktu sedikit lebih banyak untuk belajar animasi dalam membuat animasi di sebagai media pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu yang memang mengajarnya terkait animasi pasti sudah tahu ya bagaimana alurnya, bagaimana cara pembuatannya, itu pasti sudah tahu seperti itu. Ya, jadi untuk digital video dan juga animasi ini merupakan salah satu media pembelajaran digital yang memang kita produksi entah menggunakan kamera dan juga komputer, yang memang tujuannya adalah
sekali lagi memang tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan pesan materi dari kita sebagai pengajar kepada siswa sebagai penerima informasi seperti itu. Ini merupakan salah satu bentuknya saja seperti itu. Ya, kita lanjut. Yang ketiga adalah podcast. Ya, mungkin Bapak Ibu pada saat sekarang mungkin pernah ya mendengarkan podcast, pernah mengikuti podcast apa seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom chat seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu biasanya mendengarkan podcast apa ya? Kalau di YouTube ataupun di Spotify, entah dimanapun seperti itu, biasanya mendengarkan podcast apa seperti itu. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat yang pernah mendengarkan podcast seperti itu. Podcast artis, oke. Kalau saya biasanya mendengarkan podcast ini, Bapak Ibu. Kalau tahu Putut Ea, yaitu biasanya membuat sebuah podcast seperti itu ya. Podcast politik, Rafli Harun, oke. Deddy Corbuzier ya, oke. Ya, mungkin podcast memang sudah sangat berkembang ya Bapak Ibu di era sekarang. Untuk Deddy Corbuzier saya juga pernah ketemu ya, dengan timnya juga sudah pernah bertemu dengan beliau, dengan mereka dan juga timnya. Sebenarnya mereka sangat ini ya, mungkin kalau di media terlihat garang, terlihat sangar seperti itu, tapi kalau kita ketemu langsung mereka sebenarnya sangat sopan ya. Menurut saya seperti itu. Yaitu untuk intermezzo saja Bapak Ibu, untuk podcast merupakan salah satu bentuk media yang dapat kita gunakan dengan rekaman suara. Jadi fungsi ataupun basisnya adalah hanya suara saja seperti itu Bapak Ibu. Namun kalau di YouTube mungkin ada videonya, itu podcast juga namun dengan direkam ya seperti itu. Namun kalau basis dari podcast itu memang hanyalah di audio saja seperti itu. Karena memang singkatan dari podcast itu kan iPodcast seperti itu ya. Jadi iPod itu memang fungsinya adalah untuk audio saja. Kita lanjut, yaitu media AR ataupun augmented reality. Ini merupakan salah satu bentuk teknologi ya yang mampu menggabungkan benda maya dari dua dimensi ataupun tiga dimensi ke dalam lingkungan yang nyata dan juga kemudian memunculkan ataupun memproyeksikan secara real time seperti itu. Ya mungkin Bapak Ibu yang pernah menggunakan AR bisa komentar juga bagaimana cara pembuatannya seperti itu. Untuk pembuatan media-media berbasis AR ini mungkin Bapak Ibu kalau explore di YouTube pasti sudah ada ya untuk media pembelajaran AR seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu ini kalau media pembelajaran AR ini memang masuk media pembelajaran digital, namun saya rasa dengan konteks lingkungan di Indonesia yang memang mungkin Bapak Ibu di level ataupun di pendidikan dasar seperti itu, anak-anak tidak diperkenankan untuk membawa handphone ya, seperti itu. Ini merupakan media yang mungkin kurang cocok ya kalau kita terapkan di kelas-kelas SD seperti itu. Mungkin bisa terapkan di SMA ataupun ya mungkin SMA ya, mungkin untuk bereksplorasi, entah mereka membuat apa seperti itu ya. Jadi fungsi AR adalah menampilkan benda dua dimensi atau tiga dimensi namun di lingkungan sekitar kita. Itu biasanya menggunakan handphone dan juga untuk handphone itu di-scan ke sebuah kartu ataupun kita hadapkan saja ke sebuah lingkungan seperti itu biasanya akan muncul informasi ataupun apa seperti itu. Ya, itu AR dan juga ada VR ataupun virtual reality. Ini biasanya pakai sebuah alat ya yang ada di mata seperti itu. Namun saya pernah pakai itu agak pusing ya Bapak Ibu. Entah kenapa seperti itu. Atau karena teknologinya terlalu maju seperti itu, kurang tahu juga ya. Namun itu saya rasa juga bisa digunakan ya untuk media pembelajaran, namun tidak sebagai media pembelajaran yang primer ya, karena memang kalau kita terlalu lama menggunakan alat seperti itu juga matanya akan sakit seperti itu. Ya mungkin untuk kita coba saja seperti itu ya. Jadi sementara untuk virtual reality adalah sebuah perpaduan dan juga dari pemrosesan ya, gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor dan juga teknologi pengukuran kecerdasan visual dan juga buatan dan juga disiplin lainnya. Jadi dalam satu AR itu biasanya kita bisa lihat ya, kita bisa berputar-putar seperti itu, melihat informasi-informasi yang ditampilkan seperti itu. Kita bisa semisal kita memakai
VR seperti itu. Nah, ketika kita pakai, kita bisa berputar ke atas bawah seperti itu biasanya akan ada seperti alam lain ya, seperti itu ya, kalau kita sebut ya seperti itu. Karena saya juga pernah memakai juga, itu ada simulasi kita bermain apa seperti itu, ataupun mengenal dinosaurus ya, itu ada dinosaurus di depan kita seperti itu. Itu contoh penggambarannya saja seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu terkait VR, dan juga ada game based learning. Jadi permainan game based learning akan memberikan simulasi ataupun praktek secara langsung, hanya secara digital seperti itu. Sehingga game based learning bisa membantu meningkatkan pemahaman peserta didik ya pada suatu materi pembelajaran. Nah, mungkin Bapak Ibu juga pernah memakai game based learning ya, entah itu menggunakan quizzes seperti itu ataupun menggunakan kelas point. Pasti sudah pernah ya untuk menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Dan juga game based learning ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mempelajari tentang game based learning itu ada teori namanya itu oktalisis ya, seperti itu. Itu merupakan salah satu dasar dari pembuatan game based learning. Jadi ada kalau tidak salah itu ada 8 poin ya yang memang mempengaruhi dari game based learning seperti itu. Salah satunya adalah keinginan kita untuk mencapai kemenangan, itu merupakan salah satu unsur dari oktalisis seperti itu, ataupun kita bisa berhati-hati agar tidak kalah seperti itu merupakan salah satu juga. Dan juga kita bisa bermain dengan teman-teman yang lain, itu untuk sosial juga bisa seperti itu. Jadi memang game based learning memang dibangun dengan teori oktalisis tadi seperti itu. Ya mungkin kita sebagai guru kita tinggal pakai saja ya, tidak apa-apa seperti itu. Namun kalau Bapak Ibu memang tertarik, memang dasarnya dari situ seperti itu ya.